Anaknya Ghibli ya? Bukan. Bukan. Kok Ghibli sih? Gue kebiasaan bikin siapa nama itunya tuh yang pendiri Ghibli? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Iya, anaknya kan, Hayao Miyazaki tuh. Hayao, Makoto Shinkai itu anaknya Hayao Miyazaki kan? Oh, anaknya. Enggak. Emang Oh, anaknya bukan. ya? Bukan. Bukan kan? Ya, jadi yang bener yang mana nih? Makoto Shinkai itu bapaknya Nazarudin tuh. Tiba-tiba Nazarudin siapa? Tiba-tiba transmigrasi, politik. bapaknya lokal ya kan? Nazarudin yang mana lagi gue kagak tahu anjir. Aduh. Soalnya gue Makoto pernah Shinkai. lihat si Hayao Miyazaki itu pernah ke premier film animasi gitu, katanya anaknya. Nah, gue kira itu anaknya itu Makoto Shinkai. Ternyata pas gue baca lagi, ternyata bukan Hayao Miyazaki, ternyata nama anaknya. Oh, berarti Makoto tuh bapaknya. Iya. Bukan dong. Gimana? Makoto Tadi? Shinkai beda lagi, orang yang berbeda. Nah, jadi siapa Makoto Shinkai? Makoto Shinkai, mon. Jadi beda Makoto tuh. Shinkai ya, gue cari. Makoto Shinkai. Bapaknya itu Makoto Niitsu. Ngarang nih, ngarang. Betul. Masa Oh, Suzume dia juga yang bikin ya? Iya sih. Suzume, betul, Suzume. Mas Jin. Ya, ya. Lu kan gambar jago kan? Gua gambar cepat, ya kan? Sketsa lu cepat, ya kan? Loh, gua pikir gua ngerasa lu jago ngegambar, ya kan? Karena speed lu cepet banget, ya kan? Pas kemarin gue lihat lu ngegambar tuh si sketchnya beda nih sama cara gua nge-sketch kan. Terus gua kalau lu merasa lu bisa nggak untuk ngejar gambarnya si Ghibli-Ghiblian menurut lu? Oh, bikin style gambar Ghibli sekarang. Lu bisa nggak? betul, Kira-kira. Tapi pakai art style gua. betul. Oh, Pakai art style yang Ghibli-nya bisa nggak? pakai art style Ghibli-nya. Kayaknya Lu- butuh lihat referensi deh. Gua nggak bisa lihat itu. Oh, tapi kalau pakai gaya lu bisa. Bisa, gue ngerasa kayak gue bisa bikin semua karakter menjadi karakter style gue gitu. Gue ngerasain. Jadi dari semua karakternya dalam versi lu berarti ya? Versi karakter lu berarti. Iya. Tapi gue bisa bikin karakter kayak Ghibli. Tapi kayak gue lebih cepat, lebih fluensinya tuh gue ngerasainnya kayak style Ghibli-nya gitu yang gue ambil terus gue bikin pakai style karakter gue gitu. Nah, kalau menurut lu kalau kayak gitu, lu bakal kena copyright nggak? Buat apa dulu tapi? Buat tergantung lu. Buat Kalau dijual cuma lagi. Kalau misalnya bikin fan art kan enggak ya. Kalau misalnya buat apresiasi kita buat apa autornya. Kalau misalnya apresiasi kita buat autornya kayaknya enggak salah ya. Itu kan bentuk kita suka sama art style-nya kan. Kecuali kalau kita jual, kalau kita komersialisasikan, nah itu baru ada masalah di situ. Kalau gue karena ya. ngambil Ghibli-nya. Iya, kayak misalnya itu kayak yang itu misalnya yang di event apa di Jepangan misalnya, bikin keychain terus pakai fan art apa gitu, terus kita jual gitu. Itu menurut gua itu sih eh ngelanggar sih kalau menurut gua. Tapi aman-aman aja nggak sih? Mereka yang bikin fan art. Aman-aman aja. Kok bisa gitu ya? Iya. Tapi kalau yang Pokemon, gue pernah lihat kasus yang Pokemon apa yang Mario ya? Kenapa tuh? Nintendo lah ya jatuhnya. Iya, yang Nintendo tuh mereka itu banget protect banget sama
itu Oh, sama yang karya mereka gitu. yang Palworld ya? Ya Pokemon tapi Iya, yang itu. Palworld. Heeh. Sistemnya tuh kayak Pokemon banget kan. Bukan kayak Digimon, bukan kayak apa, kayak Pokemon beneran gitu. Nah, itu tuh Nintendo menang pas itu tuh. Menang Nintendo pas itu. Yang Menang gua lah tahu ya. backupnya gede kali bro. Iya, iya. Ihiu. Dan kita Loh dan iya kita kan? tahu iya, dan kita tahu itu kan kayak Pokemon gitu. Berarti kalau misalkan lu Anjir. Nggak itu. kalau lu bikin style Ghibli terus lu komersilkan, lu udah otomatis pasti kalah ya. Iya dong, iya. Karena lu Yang gak punya. pertama, gue emang kalah nama pertama. Kedua, emang art style mereka gue komersialisasikan. Kayak gitu aja gitu. Itu sih. Tapi menurut lu Ini kalau bridging ya? bridging Enggak. apa? Bridging? Nggak ada bridging Bridging gitu ya? ngobrol. Kalau memang bridging ya Mas Ojin dari tadi Mamet udah opening kan ini nggak ada Nggak ada opening. Iya. Coba kalau opening gimana? Ngobrol aja. Kalau opening gimana? Openingnya Halo kayak Pink semuanya. Floyd tadi Nggak kayaknya. ada. Nggak Nggak ada. Kalau opening itu kan pasti halo semuanya, selamat datang, selamat malam, selamat Oh. datang di Badcast versi Discord. Let's go. Mana suaranya anak-anak? Ayo mana? Yeay. Nah, Itu pasti opening Mas. opening. Gitu. No. Ini kita nggak ada. Opening Bagus. terus ngobrol. Ini Hancur. bridging. Bridging katanya maksudnya. Gila. Bridgingnya Gua lebay banget. Gua nanya serius Biasa aja. kata bridging. Sekalinya gua nanya serius dikatain bridging. Giliran ngomongin yang tadi yang aneh-aneh lu aman-aman aja. Gimana sih? Iya, menurut gue itu sih. Menurut gue apapun temanya, kalau misalnya ngambil art orang lain, gue ngerasa itu sih ngelanggar. Gue ngerasa ngelanggar. I see. Karena kalau dijual ya nggak sih? Iya, kalau misalnya diposting di Instagram kayak gitu, kayaknya enggak ya. Kalau diposting I ya. see. Tapi kan di kita juga masih ini Mas Mon, Mas Ojin, maksudnya tuh masih agak susah juga untuk apa ya, orang-orang tuh harus paham yang tentang Creative Commons, CC by NC, yang gitu-gitu loh, Wah, yang trademark, banget yang ya. gitu-gitu, itu CC by lumayan, NC. karena kan sebenarnya, iya, jadi kan kalau misalkan tadi gara-gara ngobrolin si Nintendo gitu kan, sama Ghibli, mereka tuh sebenarnya ada secara apa namanya, lisensinya mereka tuh CC by NC loh, yang dimana Creative Commons Attribution itu non komersial gitu, Gimana tuh? yang dimana sebenarnya tidak boleh gitu loh, tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial dan wajib memberikan atribusi kepada kreator aslinya gitu. Tapi kan you know lah ya, agak susah gitu loh ngurusnya kan kalau belum segede itu, makanya kadang-kadang di kita tuh masih kayak ya udahlah ya, kan kita mengapresiasi gitu loh, boleh dipakai tapi ya let's say buat riset, buat kita misalkan gambar figur gitu loh. Tapi kan kalau di komersial di kita lebih banyak kan fan art itu yang memang jadi abu-abu gitu loh. Boleh nggak sih sebenarnya gitu, balik lagi tergantung company-nya juga sih. Tapi sebenarnya yang di kalau kayak gitu misalkan ya, tadi kan si Mas Ojin kalau si Mas Ojin nge-create Ghibli dengan stylenya si Mas Ojin, apakah itu akan tetap kena copyright apa enggak tuh? Kena copyright karena kan itu udah ada term and condition-nya gitu loh dari merekanya. Gitu loh. Mereka kalau mau ngekasusin Mas Ojin bisa aja. Takut. Cuman kena gitu. copyright karena story-nya atau karena apanya dong kalau kayak gitu? Kayaknya karena pakai art style-nya sih, Man. Awalnya tuh mungkin karena pakai art style-nya. Sama mungkin ada unsur-unsur yang ada di dalamnya, kayaknya misalnya yang kasus Palworld sama Pokemon kan. Itu kan yang pertama art style-nya kan udah dipakai, yang kayak sistemnya udah dipakai, sama style monsternya udah dipakai. Kecuali yang desain karakter sama mungkin sama world building-nya yang beda tuh. Tapi selebihnya tuh mirip-mirip semua. Kayak misalnya tuh dia evolusinya tuh nggak kayak Digimon gitu. Jadi kayak monster kecil berubah jadi kulkas gitu. Itu kan Digimon banget kan. Ini tuh kayak Pokemon. Betul.
lihat Palworld tuh udah pas lihat trailernya juga Pokemon ini mah gitu. Berani banget Iya. mereka gitu. Kayak gitu. Tapi gue ngerasa Palworld itu kena sama si Nintendo karena dia gede. Kalau dia nggak laku pasti nggak kena tuh. Betul. Betul. Iya nggak sih? Iya, 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 itu Karena make karena sense itu. karena nggak ada karena cuannya kan. dikomersialkan kan. Karena nggak ada cuannya menurut gue. Betul. Kayak misalnya nih Palworld nggak se-booming itu, biasa aja gitu ya. Kayaknya nggak akan dikenain deh sama Nintendo. Hmm. Tapi karena Palworld tuh lebih keren dari Nintendo, yang dibikin sama Nintendo-nya, jadi Nintendo kan, wah oke kita tunggu dia tumbuh dulu, abis gede baru dipenggal. Itu kali ya? Wah, Langsung di-cut. Lah, iya Mau sih. tau fun fact nggak? Bikin. Apa tuh? Apa tuh? Ada fun fact nih, Mbak. Gimana Mas Umam? Nah, Nintendo tuh nggak bisa nuntut karakter atau desainnya Palworld. Kemarin dia nggak bisa. oh, Yang dituntut apa tahu nggak? Duh, Sistemnya. lupa lagi. Nggak. Cara mereka nangkap monster pakai bola. Oh. Terus Soalnya IP karakter gitu-gitu tuh atau makhluk hidup itu tuh secara general nggak bisa dihak ciptain pribadi. tapi kayak yang Pikachu tuh berarti nggak bisa dipatenin berarti. Nggak bisa. tapi maksudnya dengan dia Oh, dia nyerang mekanik cara nge-save Pokemonnya, cara nangkap Pokemonnya, itu udah tetap kena satu gamenya dong, tapi tetap. Ya, makanya Palworld next update setelah dituntut, dia nangkep monsternya nggak pakai bola lagi. Oh, jadi aman. Aman. Pakai pancingan ya katanya ya. Lupa aku nggak main lagi setelah update itu. Tapi hitungannya si Palworld tetap kalah dong, Mas Umam. Tetap bayar ke Nintendo tapi apa gimana? Kalah tapi gak dapat tuntutan apapun kayak pembayaran gitu nggak. Kayaknya sebatas Oh. royalty doang deh. Oh iya kah? oh Mesti binatang-binatangnya dicari enggak ya? Nah kenapa enggak ya? Kenapa si karakternya nggak dihakiin ya? Nggak bisa kan? Nah itu, secara general tuh IP makhluk hidup itu tuh nggak bisa dihak paten pribadi gitu. Jadi Hmm. kan kalau makhluk hidup kan secara general mirip-mirip kan. Betul. Secara spesifik ada kuping, ada mata, ada gitu kan secara umum mirip-mirip kan. Nah itu tuh nggak bisa dipatenin. Kalau Tapi kayak siluet tuh mirip Mas, kayak siluetnya tuh. Iya, meskipun by design dibikin berbeda kan, tetap aja. Tapi kalau si Juki itu kan dihakiin, dia bisa tuh. Makhluk hidup kan? Ya, cuman kalau misalkan ada yang nuntut Juki kayak mirip Juki itu nggak bisa. Cuman si Jukinya tuh berhak dapat royalty. Oh, tergantung I see. rules di awalnya kali ya. Iya. Betul. Oh berarti ada hal yang nggak bisa diakuisisi ya, biarpun itu semirip apapun gitu. Padahal udah dipatenin gitu. I see. Tapi make sense yang dibilangin sama Mas Umam, maksudnya kan contoh yang lainnya tuh kayak let's say kucing, serigala, manusia, pohon. Itu kan emang nggak bisa apa ya? Itu ciptaan alam gitu loh, bukan original dari manusia. Jadi pasti agak-agak mirip gitu. Makanya mungkin ya nggak bisa diiniin. Nah, cuman yang jadi menarik tuh kalau misalkan original karakter, nah yang tadi kayak Juki kali ya. Gimana kalau misalnya bentuk siluet sama line art-nya sama warnanya? Itu nggak bisa? Kalau itu masih possible. Ya tuntutannya bukan ke karakter tapi ke hal-hal detail di luar hal-hal fisik kan? Oh ini Ya, kali ya mirip eksekusi kreatifnya mungkin ya. Ya nggak sih? Ya. Bentuk mata, armor, siluet gitu-gitu kali ya. Ya kalau secara keseluruhan nggak bisa. Lah kalau gitu, kalau kita mau nggak IP-in apa yang di IP-in apanya dong? Nah, itu tuh karakter. Itu karakter. Ya, misalkan ini bawa Juki deh. Juki secara hak udah paten nih, keseluruhan Juki nih. Kayak matanya juling, tongos gitu kan. Nah, ketika ada orang yang ngikutin style Juki kayak matanya juling, yang ditutup tuh matanya. Jadi either dia disuruh ganti atau bayar royalti. Jadi tuntutannya tuh lebih ke jangan sampai mirip banget. Oke. Ya, kalau stylenya diganti juga tetap kena ya?
juling tapi matanya tuh misalkan gue bikin mata versi gue tapi juling, tapi mostly kayak Yuki gitu. Nah, orang-orang nge-recognize-nya apa? Tetap Yuki kan? Ya berarti tetap kena. Oh, selama impresinya tetap ke situ kali ya, sama orang dapat feeling ke sana jadi repot ya. Lah, tapi kalau orang-orang fan art kenapa nggak kena ya? Yang dijual jadi burst, jadi stiker segala macam. Banyak tuh. Graphic design malah. Sebenarnya itu tuh gray area sih. Kenapa Betul, tuh? Area. gray area. Kayak misalkan gue bikin fan art Avatar deh, yang biru itu. Selama gue nggak bilang ini dari film Avatar, nggak bakal kena. Jadi Tapi yang orang- interpretasi ini orang-orang. Tapi orang tahu itu Avatar. Iya, tapi gue nggak bilang dari Avatar. Gak ngambil statement bahwa gue tuh ngambil world building Avatar. Alibi ya, nyari belokan alibi ya. Iya, banyak sih Kalau- gray area dimainin tuh. Kalau identitas warna, kayak identitas warna di Artois misalnya, kayak misalnya yang artis Owange misalnya, yang bikin itu. Boys. Nah, dia bikin siluet warnanya tuh siluet warna Gundam, gue masih inget. Itu dia nggak bilang kan kalau itu tuh siluetnya tuh kayak dari Gundam gitu. Iya, Mungkin Gundam juga nggak ngematenin pola warnanya seperti itu tuh Gundam gitu. Oh, itu aman tuh. itu aman. Iya, aman-aman aja kan ya. Tapi ada faktor lain sih. Gundam udah 20 tahun lebih, dia udah jadi public domain. Oh iya benar, ada aturan itu ya. I see. Iya ada Kayak aturan Mickey Mouse itu. Lisensi lepas. Kayak Mickey. Mickey, Batman, banyak sih sekarang. Iya. Apalagi yang Cina tuh, gempar-gempor tuh Gundam Cina. Gundam Cina banyak banget. Betul. Kan Lego ini juga ada Mas Ojin, Lego Senbo tuh kan. Wah. Yo, itu I see. banyak banget. Di Tapi Miso kalau- banyak banget itu. Betul. Kalau Mamet lebih mikirnya kenapa fan art, kan tadi ngobrolnya adalah fan art tetap masih gray area ya gitu ya. Kenapa dibiarin tuh kalau di Mamet ya, POV-nya Mamet tuh karena ke satu seperti biasa bentuk apresiasi kan. Fandomnya segede apa tuh kalau untuk satu IP gitu kan. Terus yang kedua lumayan promo gratis ya kan. Terus yang memang bagian dari budaya fandom aja gitu. Iya kan? Biarpun ya memang ada beberapa company ya kan Nintendo dan segala macem gitu ya. Ada yang santai-santai, ada yang ketat ya ketat gitu kan. Terutama Ada yang ngebebasin kayak itu, kayak yang film yang dari Indonesia, yang film yang baru tuh. Apa sih yang IP-nya digratisin tuh? Ghost in the Shell. Dia Ghost in the Shell digratisin kan sama dia kan. IP-nya kalian pakai aja gitu. Nggak ada syarat gitu. Kalian pakai mau desain baju apa segala macem gitu. Itu kayaknya tergantung kebebasan dari yang bikin IP-nya deh kayaknya. Atau Sama mungkin ini yang juga nggak sih? apa tuh? Sama kalau menurut keyakinan saya ya, Nice, Panji nih. Main aman banget tuh. Panji Disclaimer. nih. menurut keyakinan saya ya, itu apa namanya? Kalau selagi yang ngebikin fan art dan ngejualnya itu belum besar, sih mereka masih nggak nge-shoe sih. Tapi kalau udah company atau udah industri gitu kan, baru mereka shoe gitu. Biasanya kayak Masih- gitu ya. Masih ingat yang video Bill Gates ke depan ITB tuh, lihat Indos bajakannya, katanya oke, bagus katanya, good katanya. Ada videonya. Lucu Karena banget. masih indie ya. Nanti kalau udah Iya, masih baru indie. company disikat sama dia kali ya. Nggak ada untungnya dituntut nih gitu. Iya, buang-buang duit doang nih kalau dituntut nih. Nah, kalau gitu faktor ini ya, Iya. faktor lawan-lawanan ya. Kalau konteksnya ke situ ya. Kalau worth it ya dihajar, kalau betul. nggak worth it ya usah kali ya. Bener. Misal nih si Disney atau anime gitulah, One Piece misalnya gitu kan. Ketemu fandomnya bikin fan art dijual di acara apa gitu, Komifuro atau mana gitu kan. Dia nuntut di sana, nuntut berapa miliar gitu. Sanggup itu orang bayar? Enggak kan. Dia nggak dapat untung juga dari situ gitu maksudnya.
Iya, dan Kecuali Yogi kalau juga yang berapa? bikin adalah kecuali ya kalau yang bikin adalah misalnya merek baju yang udah gede gitu kan, dia bikin tanpa tanpa ada copyright dari si One Piece-nya gitu. Nah itu baru worth it dia untuk menuntut gitu kan. Karena pasti keuntungannya juga besar dari yang dia ini ambil. Ya, permainan ya jatuhnya ya. Duit Permainan. lagi, duit lagi. Ya, tapi mau gimana emang mostly ujung-ujungnya ke situ ya. Mm-mm. Tuh gitu Mas Jin, berarti kalau lo mau custom Ghibli jangan sampai dipublish lewat company berarti. Iya ya. Tapi emang Iya. kalau misalnya fan art mah ya karena bentuk apresiasi gue ya gitu. Fan art bentuk apresiasi gue gitu. Atau kalau enggak gini, jadi meskipun kita cuma fan art, kita cuma jualan stiker misalkan ya, atau enggak di jadiin postingan. Ntar kalau ngasilin, misalnya kita ngasilin dari stiker bersihnya berapa, terus sekian persennya berapa gitu. Kita sosokan bayar royalti aja nggak sih? Meskipun kecil ya. Jadi kayak apa nih bocah ngasih royalti ke mereka tapi kecil gitu, nggak ada untungnya. Itu caper gitu boleh nggak? Iya ya, kayak gitu ya. Tapi kayaknya nggak kepikiran deh kalau yang usaha-usaha kecil gitu man. Kalau misalnya mungkin mungkin kayaknya boleh ya kalau misalnya buat fan art apa fan art tapi bikinan style kita gitu kayak gua bikin Ghibli tapi dengan style gua terus gua jual gitu. Heeh. Tapi kayaknya enggak deh. Gua masih nggak setuju gitu kalau misalnya fan art tuh dijual gitu. Berarti mendingnya di apa? Di keep buat kita doang kali berarti ya. Iya, fan art itu mungkin selain diposting mungkin dikasih sama autornya gitu atau dikasih sama yang kita suka gitu kayak kalau misalnya kita suka sama artis tertentu gitu kan mungkin kita tag gitu ke dia gitu kayak gitu sih maksimalnya gitu Itu lebih ke izin ya. Iya, itu izin. kalau dijual kayaknya enggak deh enggak ya Tapi kemarin juga gue tuh yang kalau lu inget ya yang ngegambar pakai tangan kiri tuh, masih inget gak? Atau ada yang tahu nggak? Tahu. Gua tahu. Yang gua komenin matanya. Iya, iya bener. Nah itu tuh jadi kan gue secara sadar gue tuh tahu itu tuh adalah meskipun gue cari di random web di Pinterest nyari gitu ya, gue tahu ini pasti ada yang bikin ya kan. Dan state mereka ketika udah dipublish ke digital tuh biasanya apalagi di Pinterest ya itu tuh udah nggak apa-apa tuh untuk di orang mau diklaim atau apa kan, ada kesadaran itu biasanya. Nah tapi gue takut nih kalau misalkan nanti ada orang yang jadi ribet gitu ya karena perihal itu, akhirnya buat ngakalin gue tuh bukan ngakalin sih, lebih ke biar fair gitu ya, karena kan yang gue ambil itu adalah karya orang dimana basically dia tuh adalah seorang eh, painters juga gitu ya kan, mostly itu gambar-gambar abstrak ya yang gue ambil ya, lukisan-lukisan abstrak. Dan point of view-nya ketika sama-sama as a creator ibaratnya gitu, gue taruh ini taruh taruh apa sih disebutnya, bukan link apa sih, regards inspired by ya, itu tuh apa sih namanya, footprint, bukan footprint, apa ya, Watermark bukan watermark. Apa? Kortesi, kredit. nah kredit. Branding. Gue kasih kreditnya ke real creatornya. Jadi ketika gue cari gambar di Pinterest, tahapannya ya gue cari, yang gue lakuin ya, cari di Pinterest, ambil gambarnya, lu apropriasi gambarnya, habis itu biar kita sama-sama aware gitu. Kalau gue juga as a creator, gue tahu ketika ada orang yang jiplak-jiplak segala macam, mungkin ada somehow ada nggak enaknya gitu misalkan ya. Jadi gue itu tuh bikin kredit, dimana gue tuh inspire by ini dengan tendensi untuk apa gitu ya, dan emang nggak gue jual kan, tapi takutnya tuh ada orang yang dia juga nggak mau gitu bahkan untuk di copy gitu ya si gambarnya, atau nggak dijadiin referensi gitu pun mungkin ada yang nggak suka tuh. Tapi untuk jaga-jaga akhirnya gue bilang ini inspired by siapa, di tag orangnya, and then somehow si orang yang uh, ada satu painters yang justru malah dia uh, appreciate balik gitu karena karyanya dipakai untuk inspired gue bikin karya baru gitu. Ada tuh yang kayak gitu ternyata. Kalau emang dari awal lu niatnya emang untuk untuk
do the eksperimen, latihan untuk segala macam ya, bukan as a commercial things gitu. Tapi gue nggak tahu kalau itu dijual apa yang terjadi tuh. Mungkin izin dulu, Mon, seenggaknya. Mending izin, mending minta maaf. Izin dulu sih, karena nggak. ATM ya, amati, tiru, minta maaf. Minta maaf. Waduh. Itu Mas Ahmed tapi. Kayak yang artis itu ya, gimana? Yang mana? Gue nggak tahu lagi. Yang bikin cover album pakai kacamata itu, gimana? Oh, itu yang mana ya? Wih, gue lupa lagi. Yang mana? Ada yang anak DKV. Sebutin aja nggak sih Pamungkas, susah banget. Oh iya benar. Enggak, gue benar lupa itu, sumpah. Gue benar lupa. Iya benar. Yang mana yang ngelukis sambil nangis itu ya? Bukan ya sih? Yang itu, yang kacamata. Itu yang gesek-gesekin HP ke kelamin tuh. Itu gocak sih. Yang mana lagi? Yang ngelukis sambil buka baju bukan sih? Itu siapa? Lu yang SBY. Mas Umam tolong. Emang SBY buka baju. Jaga. Aku kan nebak. Oh iya. Enggak, dulu pernah di Twitter. Jadi dia tuh artis painter gitu kan, pelukis gitu. Dia bikin lukisan gitu, tapi ngelukisnya tuh karena dia mungkin ngerasa good looking, terus dia kayak dia ngepainting pakai buka baju, frustasian gitu. Oh, gue tahu lagi tuh. Iya Mas, dulu pernah. Ternyata dia itu ngambil karya dari orang lain, dari lukisan misalnya di Pinterest atau apa, terus dijiplak sama dia gitu. Gue nggak tahu siapa namanya. Terus? Tapi sampai dia tuh di sampai berapa bulan gitu, sampai berapa semester gitu di kampusnya itu, gara-gara kasus itu. Gue lupa siapa namanya. Itu di TikTok nggak sih? Yang dulu. Di TikTok. Itu di isunya karena. Betulnya di Twitter malah. Karena karyanya apa? Karena dia buka baju. Karena karyanya lah, Momon. Buka baju Ya kan gue nggak tahu. Apa macam ini kayak terus strap gitu nggak sih? Terus strap biar ngait audiens cewek-cewek. Iya. Biar. Iya. Audiens yang cewek-cewek banyak kan. Jadi follower yang gue tahu tuh follower di Twitter sama di TikTok dia tuh banyak gitu. Tapi ada ternyata bikin tweet ada orang bikin tweet, ternyata dia nge-stalking dari akun dari konten dia yang pertama tuh, ternyata kok mirip karya ini ya gitu. Ternyata jiplak dia. Dari situ. Tapi abis itu dia tetap masih gambar. Gue banyak. Nggak tahu. Gue tahu gue baca thread di Twitter Mon. Jadi sekilas aja gitu gue baca. Oh kayak gitu ya gitu. Gue nggak tahu perkembangan dia dan gue nggak tahu akun benernya dia yang mana gitu. Nah, kalau misalkan satu, kalau kalian nih karya lu ada yang copy gitu, lu bakal gimana tuh? Kopinya buat apa dulu nih Bang Mon? Buat begadang. Dijual kah? Waduh, fatal itu anjir buat begadang. Ini punchline. Begadang ya. Gimana ya, teman? Susah sih, maksudnya tuh kalau misalkan ngobrolinnya hak paten secara kita gitu ya, visual artist gitu ya. Anggaplah visual artist, ilustrator dan lain-lain. Karena style tuh hampir susah gitu loh. Kayak orang-orang tuh kayak, wah dia nih, gua nih nyuri stylenya Mas Mono nih gitu ya. Ya secara moral iya, tapi secara hukum ya belum tentu juga. Itu karena stylenya aja kan. Bukan pure karyanya aja. Nah tadi mungkin yang mau ditanya sama Salvan itu kali ya. Stylenya kan lebih ke ininya sih. Atau penggunaannya. Kalau menurutku ya, kalau hanya sekedar stylenya aja yang disamain, kayaknya masih nggak masalah ya.
mungkin dia terinspirasi sama kita atau gimana gitu. Justru kalau di gua kejadian seperti itu mungkin, wah akhirnya gua terkenal mungkin gitu kalau gua. Asik. Nggak bakalan gimana-mana. Cuman kalau misalnya karyanya plek-ketiplek ditiru, terus dia ngejual, nah itu baru, aduh kayak mana nih bro, masa Sepakat. iya lu ini gitu, itu Sepakat. aja sih. Iya. Mana nggak dikasih lagi royaltinya ya? Nah itu juga tuh. Minimalnya Sepakat, transfer gitu kan ya. Mas ini kemarin saya jualan gitu laku gitu kan. Iya. Gue setuju Minimal- sih, selama dia nggak ngejualin, gue nggak masalah sih. Mm-mm. Apalagi kalau kalau art style mah kan banyak ya. Apalagi kita tuh kan nggak ada karya original ya. Kita tuh hasil dari inspirasi dari siapapun kan. Betul. Iya, tidak ada yang baru di bawah matahari. Waduh. Aduh iya bener lagi itu bukunya ini guys. Anjir, keren Still banget. Like an Art. Keren banget. Buku apa? Tidak ada yang Baru di bawah langit. Cakep. bukan Karena- pantun itu. Gimana momen? Gimana? Tapi ya lagi kayak pantun ya. Iya. Cakep. Makanya gue juga suka bingung tuh kalau misalkan apa namanya, kan beberapa orang yang, tapi gue nggak tahu sekarang ya. Cuma dulu tuh ada beberapa visual artist yang gue tanya, bang ini lu kalau karya-karya itu dihakiin apa enggak gitu? Atau enggak berkaitan, karena kan kalau copyright kalau karya ya mau paling karya gitu kita kan, maksudnya karya dalam artian bukan as an IP tapi as a literally karya gitu. Nah kalau misalkan karya tuh ada juga mau space untuk lo menghakikan karya itu, namanya apa ya, gue lupa lagi. Pokoknya Haki. yang dihakikan itu adalah karyanya, bukan stylenya gitu, tapi literally karya secara visualnya. Tapi gue nggak tahu ya, mesti dicek lagi nih sama si haki-hakiannya ya. Terus mostly itu mereka nggak menghakikan atau nggak mempatenkan si gaya-gayaan tuh, nggak dipatenkan tuh mostly ya. Dan bahkan mereka akan dengan sangat senang hati ketika karya mereka secara penggayaan tuh dikopi sama yang lain. Berarti itu tandanya karya itu diterima katanya gitu. Nah, kalau mau diisu pun jarang banget tuh ada orang yang di lingkungan gue yang nge-sue karya dalam bentuk karya ya, bukan dalam bentuk produk yang nanti hubungannya sama duit ya. Tapi literally yang secara karya murni itu jarang banget tuh. Karya murni itu salah satu space yang paling aman dari haki-hakian tuh biasanya. Kalau lu nih nge-painting Mickey Mouse, Amika sudah aman. Painting apa ya? Yang masih jalan hakinya siapa ya? Pokemon dah, yang tadi lu bilang ya. Nah, Itulah One Piece. One Piece jarang tuh ada isu-isu kayak gitu ya. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau ada yang bikin literally the same as a painting, terus lu ubah dikit, itu tuh biasanya aman tuh. Gue nggak ngerti kenapa ya. Padahal sama-sama dijual ya. Tapi kan tadi mungkin karena fandomnya segede itu, Mas Mon, promosi jadi fandom udah jadi budaya aja. Cuman kan belum sampai sebig itu untuk satu orang ngejual sampai gede banget gitu loh. Nggak yang jadi mass product sampai gila-gilaan gitu. Hitungannya gini deh Mas Mon, maksudnya tuh kalau kita bikin stiker, bikin keychain, emang bakal sampai 50.000 banget gitu, enggak kan? Paling banyak deh gitu. Ini kalau udah gede banget, baru yang kayak, oh ini nih gitu, bahaya ini satu industri baru gitu kan. Iya, dan biasanya juga iya sih kalau karya diubah-ubah lagi juga sih sebenarnya. Nah, tapi kenapa yang cover album itu jadi masalah ya? Kalau Cover album. Yang tadi tuh yang Pamungkas oh ya? yang si Pamungkas. Karena kan ada, kalau di itu mah karena ada aset visualnya Mas Mon. Aset visual secara lisensi kan. Oh, dan didagangkan secara Iya, secara komersial langsung gitu loh, bahwa itu tuh buat kalau memang itu dijadiin album fisik gitu ya, let's say buat fisik gitu kan.
atau digital Nah, currency gitu ya kena, karena kan Kalau komersil tetap. kalau gitu kena dan nggak kenanya tuh karena emang urusan ini doang ya, urusan bisnis doang ya, bukan masalah literally dia kekaryanya ya. Itu kotak kedok doang itu kekayaan. Padahal sebenarnya yang ngelindungin adalah ngelindungin duitnya nggak sih? Betul. Tuh. Berarti kalau karena duitnya itu belum juga nggak sih, apa tuh? Mas Mohamed? Apa tuh? Karena itu kan kalau nggak salah ya si cover albumnya itu dikompetisiin kan? Emang ya? Iya nggak Gue sih? nggak tahu. Nggak tahu tuh, Mamet juga soalnya waktu itu kan infonya kan dapatnya gara-gara ada pemangun menuliskan bahwa aduh ayolah artis di Indo tuh banyak gitu loh. Kenapa sih lu harus masih diplak gitu kan? Ngambil-ngambil doang comot. Mana izin lagi buat kepentingan bisnis lu gitu. Terus dibikinlah template-nya, terus orang-orang pada bikin semua. Lucu-lucu lagi gitu. Nah, tapi emang kalau Itu enggak ini sih. apa tuh? Gimana Mas? Enggak sayembara. Emang si Pamungkas backgroundnya graphic designer. Nah itu juga Oh yang iya jadi benar juga. Ini yang kontradiktif juga. sayembara ya. Oh iya iya Anak iya. DKP ya kalau nggak salah ya Mas Gue Umam ya? ingat, gue ingat. Ya nggak sih? Gue ingat. Iya, cuman nggak tahu di KP mana tuh. Jadi yang ironinya kan itu ya. Dia anak Ya. di kafe tapi dia oke. I see. Dan dijual kecuali Tapi kalau emang dia postingnya karena untuk guys gue lagi ini nih bikin artwork asal-asalan gitu ya, nggak buat cover album mungkin nggak apa-apa kali ya. I see. Tapi ya Mas Man kalau memang balik lagi ke lisensi emang setiap orang beda-beda sih ngatur lisensinya. Ada yang personal use ya kan, komersial lagi, eksklusif lisensi. Nah teman-teman kalau pas commission gitu sempat pakai nggak tuh si eksklusif lisensi atau non eksklusif gitu-gitu? Jual putus Nah. aja Mas. I see. Emang nggak bisa diomongin baik-baik kalau udah putus gitu. Nah. Bisa bisa dibalikan. Oh iya baik bro. Langsung speak up Flori, santai Iya. bro, santai. Giliran putus aja speak up lu anjing. Giliran tadi ngomongin copyright diam-diam aja lu. Perihal asmara-asmara nyaut ya. Iya nyaut lu ini asmara. Gue bikin story aja dia ada kok. Jelas emang. Tapi Selalu ada sih bro. apa balik lagi ya guys, kalau misalkan kita ngomongin copyright ya mungkin perlu ya buat ngelindungin karya kita. Terus kalau ngobrol lisensi ya penggunaan lah, ada yang boleh pakai, ada yang pakainya sejauh apa ya kan. Trademark sih ini juga kadang-kadang masih apa ya, masih abu-abu juga. Mana juga belum yang sampai deep down banget gitu loh. Karena identitas kan gitu. Sama yang terakhir paten tuh biasanya jarang relevan sama yang kita kan. Itu karena ya tadi juga sempat bahas gitu, yang paten tuh biasanya lebih masuknya akhirnya ke teknologi ya kan, Benar, paten teknologi. mekanisme baru, penemuan teknis gitu kan, IP. maskot lah ya gitunya. Ya. Nah, emang paten ke maskot kayak bukan dah. Paten emang ke maskot ya. Paten itu biasanya ke industrial gitu kan kalau nggak salah. Oh ya betul. Kalau Hakil kan. IP itu. Trademark lah paling trademark Betul. enaknya buat studio, logo, franchise. Nah, dulu tuh juga gue kepikirannya gitu, kalaupun lo mau bikin haki gitu ya, atau enggak ya something else berkaitan sama legalitas gitu ya, yang possible paling gue lakuin itu adalah logo gue doang udah. Apa namanya? Logo name art monochrome monkey itu yang dijadiin license something ya. Jadi semua hal yang ada berkaitan atau enggak ada logo itu kena tuh. Misal kayak gue bikin commission work sama siapa gitu ya. Nah yang dijagain tuh lewat si logonya, logo gue. Kalau misalkan di gambarnya ada itu, berarti itu otomatis kena dijagain sama si itunya, presence dari si namanya. Tadinya mau gitu. Tapi nanya ke seniman-seniman yang lain, kagak ada tuh yang legalin kayak gitu anjir. Kenapa ya?
Tapi ngobrolin lagi tadi paten, lisensi segala macem ya, yang lagi bikin annoying lagi tuh ya tiap negara beda-beda aja secara izinnya. Maksudnya yang let's say di Indo, ya oke boleh lah nih, boleh pakai personal use, lu mau jual tipis-tipis juga oke lah gitu, selama lu ngomong gitu kan ya. Terus pindah ke negara lain, beda lagi anjir. Aduh, Betul. ada perjanjian-perjanjian internasional ya, mana tuh kalau lagi gitu. Mm-mm. Secara budaya pun beda banget gitu. Karena kan tadi kalau kita ngobrolin budaya kan di Jepang ya ketat banget ya kan, soal fan art komersil gitu loh. Justru yang barat-barat mah kayak udah nggak apa-apa, bikin, ayo lu mau bikin Timmy Turner versi Mas Ojin nih gitu, gas, nggak apa-apa, promosi lumayan gitu kan. Ya, Iya sih. SpongeBob lah dan segala macem gitu loh. Budaya industrinya juga udah beda-beda, tergantung kebijakan pemilik IP masing-masing juga. Sama regulasi pemerintahnya juga nggak sih? Betul, gitu kan. Alah. Tuh. Gimana Mas Ojin? Mas Ojin Tanggapin dong. ke-trigger nih. Tanggapin dong. Tanggapin dong. Gatel loh, gua tahu loh, gatel. Coba tanggapin dong. Iya. Ayo. Makin dewasa tuh gue tahu kenapa bapak-bapak tuh duduk di depan rumah. Jangan lamun aja. Makin dewasa tuh makin tahu gitu apa maksudnya. Makin jadi bapak-bapak maksudnya Mas Ojin. Iya, makin dewasa kita tuh makin tahu kalau lihat bapak-bapak nongkrong di depan rumah, nongkrong duduk gitu kan, terus ada rokok di tangannya, kopi gitu kan, liatin jalan aja kayak jauh gitu pikirannya. Oh itu maksudnya gitu, baru tahu gitu. Sekarang anak gue yang lihat gue lagi duduk di depan rumah, mungkin dia mempertanyakan itu nanti. Iya. Berarti setiap Nyambungnya ke bapak yang pemerintah mas. ujung-ujungnya ke situ ya. Iya, nyambungnya ke situ. Udah banyak gitu, makin tua tuh makin tahu gitu kebobrokan dunia ini gimana. Iya loh. Tapi emang bobrok anjing tuh. Oh, ke-trigger ya. Kenapa? Tumben ke-trigger nih. Tumben Iya, ke-trigger nih. Apa nih? Soalnya ke-trigger nih. Sastra kita nih. Mana nih anak sastra? Yang baca Fajar Merah coba. Nah, coba. Yang baca baca Madilog dia. Gak ada yang bisa diharapkan. Pakai bahasa Rusia dong jawabnya. Kamu hanya dirimu sendiri. Iya. Udah gitu aja elaborasinya. Itu aja. Astaga. Yang lebih berorasi lah, Flo. Gimana sebagai anak sastra tuh? Apa yang diorasikan apa? Ya apa kek? Masa yang berapi-apinya, Flo. Apa yang kau harapkan dari dunia ini? Duh, kejauhan lu ngomongnya. Deketin lah mic-nya. Kan jauh lu. Iya, Biasaan telan. Udah, Ingat Mas Ruas ngomong itu di Endi pakai laptop dia. lanjut. Lanjut. dia langsung kibarkan bendera putih. Udah lanjut. Tapi emang makin kesini tuh makin semuanya makin blur juga gara-gara internet juga guys. Udah mau gimana lagi ya gitu loh. Upload dari satu negara terus nanti di negara lain ngelihat gitu, dilihat global gitu loh. Makanya secara copyright tuh ribet kan. Tuh. Maksudnya tuh kayak misalkan nggak dituntut, orang-orang menormalisasi hal itu gitu. Oh berarti nggak apa-apa nih karya-karya ini bisa kita pakai gitu ya kan. Terus ada orang yang kayak oh semua orang juga melakukan hal itu kayaknya aman-aman aja. Gue juga kalau ngelakuin nggak apa-apa kan gitu. Terus yang padahal ya secara konkretnya tuh ya tiap IP itu padahal punya aturan masing-masing gitu. PR banget. AI menurut gue juga AI itu salah satu itu mas pelanggaran hak cipta sebenarnya. Ya, itu juga. Itu gimana kalau dari Mas Ojin kenapa ada keresahan itu? Why? Ya itu kan generate gambar gitu. Jadi kita yang udah begadang gitu, udah nyari inspirasi kemana-mana gitu, terus kita gambar dengan sepenuh hati, terus kita posting di internet gitu kan. Setelah itu digenerate sama orang dengan itu hasil karyanya gitu.
sama itu dikomersialisasikan gitu. Itu dirangkum jadi data. Itu menurut gua tuh salah satu apa itu sih? Nggak bener sih. Mana Oke. sih? Iya, itu Penyalahgunaan. mikrofon. Iya, Tapi penyalahgunaan hak cipta menurut gua. gitu. Tapi gue punya ini loh, punya satu apa ya? Satu bukan asumsi juga ya. Punya skenario ya. Nih ya, gini. Kita ngomongin AI sama kita as a creator ya kan. Ya. Oke. Bayangkan dulu AI sama kita as a creator ya kan. Terus kalau isunya adalah AI itu mengambil salah satu chance kreator untuk mendapatkan income misalkan gitu ya, karena tergantikan gitu sama AI. Kasarnya gitu ya, kasarnya. Ada yang tergantikan. Anggaplah gitu ya. Dalam konteks ini misalkan gambar kita ada ilustrasi by AI, terus ada orang nanti yang akan skeptical berpikir kalau apa nih pakai AI gitu ya. Terus dengan alibi lu kan bisa gambar kenapa pakai AI, lu kan deket sama gambar kenapa pakai AI, lu kan bisa appreciate para kreator kenapa lu harus pakai AI gitu ya. Terus gue mikir lagi di situ, gue pikir ada asumsi gue ya, justru gue tuh pakai AI dengan gambar se-AI itu adalah karena gue tahu untuk support kreator tuh gak akan bisa gratis dan gak akan bisa murah. Daripada gue bayar kreator murah, mending gue pakai AI. Kreatornya tuh jadinya nggak akan dapat bad income karena dibayar murah. Karena gue pengen apresiasi dia tuh lebih mahal daripada AI. AI itu menurut gue itu tuh jablay ya udah, lu pakai aja udah. Tapi kreator is different. Kreator tuh dia harus spesial dari treatmentnya, dari cara kita engage-nya, dari cara kita membayar value-nya gitu. Sehingga nggak ada yang sekali pakai buang kalau kreator menurut gue. Nah, AI itu ada untuk ngejagain kreatornya. Somehow. Di satu point of view tertentu ya. Ini gue bukan berarti mendukung AI. Tapi caranya tuh Udah berasa sekarang, Simon. Udah mulai berasa sekarang itu tuh. Yang mananya? Jadi AI itu karya dari AI itu udah nggak eksklusif lagi. Jadi hal yang biasa gitu. Jadi hal yang kayak jablay aja gitu. Ya kalau lu mau lo kalau mau eksklusif ya bayar kreator yang beneran dari bukan dari AI gitu kan. Bener. Dan di satu sisi dengan adanya itu value kreator tuh naik sebenarnya. Iya nggak sih? Kalau sekarang. Tinggal ya itu tadi grinding lu sesama kreatornya kan segimana gitu ya. Karena menurut gue at the end secara gambar tuh itu harusnya nggak akan bisa gantiin sih. Cuman lebih cepet aja. As a practical mungkin dia dapet. Karena kan kalau kreator apalagi gue, lama banget deh udah gue. Simono lama nih udah ya aja dah. Ya silahkan kalau bisa. kalau bisa tuh nge-generate AI versi gambar gue. Tapi dilemanya Bang Mon. Apa tuh? Dilemanya adalah pemikiran itu muncul dari Bang Mono seorang kreator gitu kan. Melihat untuk mengapresiasi seorang kreator kita nggak bisa nih ngebayar dia murah karena dia mengeluarkan keringat lah di situ gitu kan. Betul. Nah, untuk kita biar dapetin karya cepat dan bisa murah, ya udah kita pakai AI. Itu muncul dari sudut pandangnya seorang kreator itu sendiri. Cuman kalau kita berkaca mata dari masyarakat umum, dia melihat AI itu adalah surga buat mereka. Gak peduli, wah males banget gua bayar karya mahal-mahal, bikin AI lebih murah gitu. Tapi bisa itu enggak sih Mas, kayak bisa memilah para orang yang pengen desain murah sama desain yang berkualitas gitu Mas. Karya Bisa. yang bisa. Jadi ya orang kalau misalnya yang mau murahan ya kayak
kualitasnya rendah ya pakai AI aja gitu. Tapi kalau misalnya orang mau yang hal yang eksklusif, beda, terus ada punya ciri khas sendiri, ya orang nge-hire artis gitu kan. Benar, sebenarnya benar. Cuman dilemanya lagi adalah gimana kalau kita ketemu dengan orang-orang pragmatis yang punya industri? Nah, itu dilemanya lagi tuh Mas Wah, Mas udah ada Ojin. contohnya sih. Gimana Udah Nah, ada iya contohnya. kan? Betul Mm-mm. kan? Gimana Mereka gua nggak nggak tahu. mikirin tuh. Gimana simulasinya gimana Iya. gua nggak tahu. Iya, Ya, seseorang yang inilah dia punya industri, cuman dia lebih keluarga Somat deh, mentingin keluarga Somat tuh. ya Smart dia siapa? lebih mentingin dia lebih mentingin cost-nya rendah tapi kuantitinya banyak gitu. Dia lebih mentingin itu untuk ininya. Jadi uang masuk ke dia itu lebih besar, pengeluaran dia lebih kecil gitu. Tapi dia bisa mengerjakan itu secara kuantiti. Mereka bikin gambar. Kebayang. Bikin film dari AI. Keluarga Somat, Mon. Lo tau keluarga Somat gak? Gak tahu gue yang mana ya? Film kah? Ada dulu tuh animasi yang di TPI apa di mana ya? Orang Ya, Cimahi pokoknya juga di yang bikin Indosiar itu, studio dari Cimahi. Temen gua juga yang bikin kan. Awalnya tuh ya kayak kualitasnya ya segitu, Mon, kayak ya kualitas rendah lah gitu. Tapi kayak dibanting banget pas mereka tuh bikin bikin animasinya pakai pure AI semua, Mon. Dari suara, mungkin dari cerita, mungkin AI semua. TV banyaknya tuh kayak gitu. Ada juga yang ternyata selain keluarga Soma tuh ada lagi yang kayak film kolosal gitu, apa gitu namanya tuh di sendiri itu. Tuh kayak gitu juga. Betul. Masa mereka nggak bisa bayar sih aja? Nomor Illustrator ya? Nah, ini sebenarnya Itu, balik Mon. ke regulasi pemerintah lagi sih. Bagaimana pemerintah menangani menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat itu. Pemerintah juga Namun, pakai AI, Mas. itu dia. Pemerintahnya juga pakai AI gitu ya kan buat Namun, Maksud gue kan, maksud gue nih, kan kalau as a company ada dong budget ya harusnya ya. Maksud gue harusnya betul. iya nggak sih? Tapi di kepala orang pragmatis nggak itu, Bang Mon. Ya juga ya. Repot lagi tuh. Duit. Uang. tapi emang susah sih kalau ngobrolinnya, maksudnya ya tadi karena kita dari awal ngebahasnya hak cipta kan ya, memang di Indo tuh edukasi copyright aja kan minim banget ya, hanya beberapa orang gitu. Terus budaya untuk repost tanpa kredit pun buat orang ya masih normalisasi, ya udahlah nggak apa-apa kalau orang yang nggak tahu nggak akan peduli amat gitu kan ya. Padahal kita sebagai kreator tuh sangat-sangat mengapresiasi pada saat ada orang gue suka style lu, gue gambar ya tapi versi gue, wah Mamet sendiri pun senang banget itu kalau ada yang kayak gitu. Terus proses hukumnya itu guys lama, mahal lagi ya kan. Dan ya kayak kreator kecil yang kecil-kecil tuh yang kayak aduh gue juga mau nindak hak gue juga susah lagi ya. Apalagi dengan ada internet makin penyebarannya tuh cepat banget gitu loh. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak oke lah karya gue tuh secara nggak langsung tuh gampang dicuri tapi susah dilindungi gitu loh guys. Dang. Seminimal apresiasi juga susah di sini tuh. Iya, itu kan. Deng gitu. Tapi kalau gue sih terus kepikiran apa tuh Mas Ahmed? Gimana? Mas Mon dulu. Dulu lah. Sweet apa kita anjas? Ya udah sama-sama terus barengan. Gue tuh mau yang terakhir tadi gue mau ngerespon yang AI gitu loh. Cuman yang jadi menarik di pemikiran gue ya gitu. Ingat nggak sih sebelum AI muncul kita adalah para kreator tuh yang justru takut karya kita tuh dicuri sama orang ya kan. Gitu loh, takut ditiru nih stylenya segala macam. Cuman yang lebih jadi agak mind blowing itu sekarang kita karyanya ya bukan pure dicuri ya. Karena kalau gue sendiri yang juga sama pengguna AI itu memang ada batasan gitu kan. Mau sepremium apapun juga sekarang udah mulai dibikin ada beberapa batasan bahwa gue ngelanggar hak cipta nih. Sorry ya gue nggak bisa generate gambar yang lu pengen gitu. Maaf banget nih gitu kan.
atau dia nanti balik lagi ke default lagi gitu. Yang dimana setiap user pun juga bisa ngatur memang ngelatihnya seperti apa gitu. Kalau tiap hari gua kasihnya anatomi terus ya wajar AI-nya gua mah ke ini gitu loh, kelatih gitu kan. Tapi apa kabarnya kalau memang orang-orang yang memang tadi dengan pemikiran pragmatis itu yang udah gua gampang aja lah gitu. Karena kan kalau gua PD-nya adalah selama ini gua tidak takut sama tergantikan sama AI. Karena gue tahu ide mah dari kepala gue, bukan dari AI-nya. Mau gimana pun juga ya gue naikin kualitas level ide guanya aja. Itu secara brainstormingnya gue gitu. Yang dimana ya balik lagi yang kemarin kita bahas ya Mas Mon, ngobrolin lagi soal value-nya itu. Ngobrolin lagi soal value-nya lagi, apa yang bisa gue create di mana segitu banyaknya kreator di seluruh dunia gitu loh. Apa yang bisa gue bikin? Sampai yang biarpun orang-orang ya maksudnya AI gini segala macam, gue gimana caranya nih bisa manfaatin ini jadi teman gue buat brainstorming, buat ini, karena gue butuhnya untuk eksekusi proses yang mungkin ya gue juga nggak menyalahkan ya buat teman-teman yang prosesnya cukup panjang, gue juga sangat apresiasi, tapi di satu sisi gue yang berproses juga pengen ada, gue ngejar tayang nih gitu. Mungkin kalau itu juga tadi bisa ngerespon yang si keluarga Somat itu karena kejar tayang mungkin secara kapitalis. Mas Ojin, PR itu. Pundi dan cuan-cuan. Mungkin ya. Iya sih. Iya kan, karena kapitalisnya itu ya mungkin secara mereka as kreatornya sendiri pun ya gue tuh nggak pengen pakai AI. Gue kalau bisa proses memang lama ya udah proses aja. Tapi apa daya yang di atas kan taunya, nih gue udah bayar lu. Masa lu dikasih waktu nggak selesai-selesai, mau jadi apa? Mending gue ganti orang lain aja yang lebih cepat gitu. Iya. Lanjut Mas. Iya, speed berarti ya. Speednya yang mungkin kegantian yang jadi saingan AI itu speednya sebenarnya. Kenapa orang harus bayar kita yang lebih takes time, sementara AI bisa lebih cepat. Meskipun at the end ya, quality mah tetap nggak tahu ya sejauh ini gue nggak pernah satisfied sama outputnya AI sebenarnya. Tapi emang kalau mepet ya mau gimana ya. Dan kepentingannya nggak yang krusial banget gitu. Mungkin masih oke. Ini kalau misalkan menikin aku bisa gue AI-in deh. Tapi kan gue nggak mau aja. Dan nggak akan nyampe juga AI gitu menurut gue. Gue sering dimarahin tuh AI kalau dia nggak bisa tuh tolol lu ya, gue nggak pengen kayak gini nih. Tetap aja nggak nyampe. Lu nggak nyampe lu anjing. Lu kurang main. Main lagi aja udah. Iya, latihan lagi lah. Kurang kreatif banget lu gitu kan ya. Iya. Mana abis itu kan kalau generate gambar kan ada batasnya. Betul. Karena gue nggak premium. Karena gue nggak sepengen itu edit sama AI sebenarnya. Sama. Ketika udah nyisa satu lagi, buruan nih terakhir nih gue nih, yang bener ya generate-nya. Masih salah udah. Udah lu berhenti jadi AI, ganti jadi aplikasi Microsoft Word aja. Gue marahin. Iya. Gue pernah sih pakai yang AI itu coba pakai Gemini gitu kan, yang ada di Google. Gemini apa gitu, OpenAI. Iya benar. Gue itu generate karakter ini ngadep ke 3/4 gitu. Bisa gak? 3/4 set gitu, wih bagus banget, perfect banget gitu kan. Nah dari situ gue bikin kalau misalnya buat konsep, gue sering sih pakai buat AI yang buat konsep, misalnya buat sketsa gue gitu. Terus kayak buat proses sketsa sama buat proses sketsa. Biasanya tuh sketsa kan nggak kelihatan kalau dia itu AI kan. Sketsa tuh nggak perlu, maksud gue tuh AI buat di sketsa tuh nggak perlu gimana ya, kayak emang karena bukan hasil akhir kan. Benar. Betul. Pernah kalau misalnya ada nih klien yang bikin jauh gitu dari karakter style gue, misalnya karakter stylenya tuh kayak Marvel gitu, yang semi realis gitu, itu kan jauh dari style gue kan. Nah itu tuh mungkin dia pengennya ngadep 3/4 dan pengen mirip gitu. Nah itu gue kadang kalau kayak konsepnya tuh gue kasih itu gue pakai AI. Nah nanti kalau kan? misalnya jadi alat bantu, tapi itu buat proses aja, buat konsep aja, nggak buat jadi. Kalau menurut gue pakai Iya buat learning kan Mas Ojin jatuhnya dipakainya kan. Iya buat kayak gini nih gitu, kayak gitu tuh gitu. Terus kayak misalnya buat perpaduan warna gitu, oh ya ini yang bagus nih gitu, kasih gue warna yang bagus gitu.
Nah, itu dikasih tahu, oh ini gitu. Buat konsep aja gitu. Kayak nanya temen sebenarnya. Gua kalau misalnya buat AI itu, nanya ke temen yang lebih ngerti gitu. Ya benar. Tapi kalau misalnya dia bantu buat proses finishing, kayaknya gue belum percaya sama AI. Gue nggak yakin Karena juga emang sih AI bisa sih. taste manusia tuh nggak bisa sama komputer, bro. Setuju. Betul. Taste sama ego manusia tuh nggak bisa Tapi dipakai komputer gitu. dan untungnya tuh menurut gue ya, untungnya tuh kita punya ini nih, as a creator ya. Kita tuh punya khas dari cara kita narik garis, cara kita pilih warna, Betul. cara kita bikin siluet objek tuh, itu tuh nggak bisa ditiru tuh. Menurut gue ya, dan itu jadi modal yang nggak bisa dikopi sama AI. AI itu yang paling gampang dikopi adalah realis, bro. Realis, hyper realis tuh udah pasti AI punya reference-nya. Tapi kalau misalkan gue bilang, AI, lu tahu Ahmad Ojin misalnya gitu ya. Oh tahu, gue share di Instagramnya misalkan. Terus misalkan gue suruh bikin gambar kayak lu pun nggak bisa tuh harusnya. Karena preferensinya dia Bentar, nggak. gue kepikiran nih. Coba ya. Apa? Coba. Coba ya. Kayaknya nggak bisa deh, karena referensinya nggak ada. Coba AI kamu kan nggak bisa tahu generasi. artis Ojin. Ahmad Ojin? Tahu Kamu tahu Ahmad Ojin? Tahu Bisa pasti bikin dia karakter tahu. kayak dia nggak gitu? Coba. Bisa nggak? Kalau bisa Iya, dibayar. kata dia dikenal sebagai ilustrator atau seniman digital dari Indonesia. Oke. Gokil. Kamu Valid ya, valid ya. kamu Valid ya. bisa Valid Valid nih. Valid ini. desain karakter menggunakan referensi karakter. Ojin. Jadinya bukan ini karakternya Ahmad Ojin, Mas Ojin. Masa sih? Coba buat Karakter Ahmad Ojin. Ini loh gitu kan ya. Dengan Ahmad siluet neon ala AI ya anjir. Mas Ojin yang dijadiin gambar. Ahmad kalau gitu, Ojin tapi baju-baju cyberpunk gitu kan. Iya. nggak bisa ternyata. Alasan aja ini banyak alasannya. Apa katanya? Iya banyak alasannya. Tentu saya bisa membantu merancang desain karakter dengan mengambil inspirasi. Coba buat satu desain karakter. Apa itunya? AI-nya pakai apa? Yang di Google. Oh. Gemini ya? Gemini. Emang ada PR di Gemini. Dibanding Coba ini Mas Ojin, Iya kan? ChatGPT. Oh ya. Coba ada AI yang bagus nggak daripada gue nggak punya ya. Oh ini nih Di dia kasih website? dia kasih prompt ya. Coba ya. Coba. Ya. Sambil menunggu. Buat teman-teman yang masih join di sini, kalian bisa langsung follow, subscribe, jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar makin seru kan. Let's go. Tap in dulu. Apalagi kalau ada brand mau masuk, wah gas kita mah. Go. Yes. Obrolan seseru ini masa nggak ada brandnya gitu kan? Iya. Kalau gue sih berharapnya brandnya ini Mas. Gue berharap yang mendekat tuh ini apa? Minimal kita kan sebagai kreator nih lama ya, ngegambar lama. Terus berkaitan sama kita nih para Batman ya kan. Ada kali brand-brand kesehatan kayak misalkan susu Ultra bisa kali ya. Ultra tuh bisa tuh. Fresh Care mungkin. Fresh Care bisa. Ultra Fresh Care tuh. Iya. Bisa nggak sih? Biar nanti pas kita subuh pagi-pagi tuh ada dulu ini ngomongin dulu tentang susu gitu, ya nggak ya? Kita sampai pagi nih biasanya. Ini gue coba generate ya. Ini kan. Ini gue share screen kan. Kata dia elemen gaya seni budaya dan tradisional Asia, masukin unsur tradisional Indonesia seperti motif batik. Enggak ini mah. Gak bisa kan? Terus langkah mau desain. Terus gue generate kan, bikin satu karakter, oh, ini promnya gitu kata dia. Nah, ini jadinya. Ahmad Ojin sekali itu. Wah, Ahmad Ojin sekali ini. Wow. Ngaco sih. Dari brushstroke-nya. Mirip sekali. Oh ya. Ngaco banget ini mah. Ya kan? Nah, bukan itu ada beberapa AI yang masih memang butuh ini, tapi kalau yang ngobrolnya ChatGPT, aduh mengerikan.
Justru Oh kalau ya? Mamet lebih ngerinya ChatGPT. Iya kan? Oh, ChatGPT coba tuh- Mas. Coba ya. Kamu tahu Ahmad Ojin? Ya di Tapi trigger kalau dulu kayak gitu. kalau yang Mamet diajarin para teman-teman si AI itu biasanya mereka tuh langsung nge-screenshot terus langsung dimasukin gitu. Bikinin gua. Ya, Jadi balik lagi tergantung promnya Oh juga. gitu. Oh. Bikinin gua style yang seperti ini tapi referensinya lain ya gitu. Nah, itu juga jadi kontradiktif Mas Mon sebenarnya. Apakah kalau misalkan gua nge-screenshot, anggaplah gua nge-screenshot gambar lu ya Mas Mon. Secara warna ini segala macam. Gua minta generate gitu. Tapi bikin versi lain ya gitu. Menurut lu sendiri itu gimana? Tapi itu jadi Cobain. karya yang baru. Cobain aja. Wow. Cobain aja, gue nggak takut sama AI. Betul. Sama beda. tapi tetap aja kan itu jadinya karya AI bukan karya orang. Ya takut nggak deg-degan sih, ya ada dikit lah. Tapi nggak takut. Kita yang Ahmad Ojin dulu ya. Akan dua satu. Kabar ya guys. Tapi setuju dengan apa yang disampaikan Mas Ujin tadi sih, AI itu jadi tools buat ngebantu kita, misalnya bikin konsep, nge-sketsa atau apa gitu. Kayak gitu masih wajar aja sih. Wah, kalau Mamet pakai AI awal-awal buat nge-translate Inggris tulisan-tulisan Inggris. Betul. Wah, itu Itu masih berguna sampai sekarang. betul. Nah tapi itu translator keganggu nggak ya? Mereka yang udah kuliah bahasa Inggris tuh keganggu nggak ya? Kira-kira ya? Nggak kali ya? Kalau di Mamet Iya, lebih ya. ngeliatnya keganggu iya, tapi secara nggak langsung mempermudah mereka, Mas Mon. Referensinya jadi lebih banyak. Meren ya. Dan Atau kita mungkin mah- yang rugi tuh ini kamus bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris fisik tuh rugi tuh. kamus bahasa Inggris Oxford ya, yang warna-warni. Iya. Heeh. Tapi kalau dia pinter ya mereka invest di AI-nya aja nggak sih? Iya. Itu mereka invest di AI, Ya kan? sampai harga RAM naik, kan gara-gara itu tuh. Anjing ya bangsat lagi. kalian semua anjing. Jadi naik. Harga RAM naik, harga prosesor naik, SSD naik, gara-gara itu tuh. Kabar ya. Tapi ya sih si AI itu alat bantu sih, agree. Ya gimana Ya, kalau emang lu custom kreator yang dijualnya tetap karya lu juga. Jangan yang dijualnya jangan AI-nya aja. ya. Cuman kan pemikiran ini tidak berkembang di masyarakatnya juga gitu. Betul. Karena edukasinya juga kurang sih bahwa sebenarnya penggunaan ini ya sama aja Hah? kayak kita Edukasi kurang. Oh, aduh. Ini Itu Dengan IQ rata-rata Indonesia. wow. Tapi ya maksudnya ada ininya, maksudnya secara literasi kita berdigital sosial media aja kan udah beda ya gitu, nggak ada edukasinya. Apalagi ngomonginnya udah ke dalam berkarya, alah PR jauh banget. iya juga ya. Itu kalau AI berarti alat bantu yang dijual tetap karyanya direspon lagi nggak sih? Oh beda Mas Ujin, nggak sama persis banget kok Oh ya, gimana? Mana Penasaran. spill? pilihannya. Beda. Tapi jadi karakter baru dan referensinya langsung beda banget, nggak persis mirip banget. Secara pose oke lah gitu, tapi secara gambar enggak. Tetap dulu karakternya tuh. Gimana? Di chat. Revoice chat ya guys. Ya ini masih AI sih. Oh iya. Jadi kayak bukan karakter gue jadi. Iya. Iya benar. Ahmad dari Junaidi mah ini bukan Ahmad Ojin. Mas Ahmed, dari situ cobain promnya ganti ke gaya gambar gue, bisa nggak? Nah, Cobain. Harus gua ini dulu, gua harus screenshot yang lu dulu. Mana enggak. Ini bener-bener di ini sama dia ya. Ambil sini, ambil sana gitu. iya.
ambil Ini sini, tuh tempel. udah mirip itu Scott Pilgrim namanya. Ada animasi dari kartun dari itu Anjir, barat. Oh, yang ada ininya ya, yang ada live actionnya ya masuk gitu. Band ya. ya yang bilang band. Scott Pilgrim. Salah kok malah nge-screenshot di sini, sabar. Gue malah mau nge-screenshot Bencinya tapi gua sama irinya gua sama AI ini dia bisa detail gitu. Kesel gitu gue liatnya tuh. Ih, coba lihat detailnya Mas Ojin. Detailnya itu dia ngambil gambar apa, ditempel ke sana, ambil gambar apa, tempel ke sana gitu Mas Ojin. Iya, Mm-mm. tipikal kok. Hmm. Oh, tapi kalau yang kemarin Mama coba-coba lagi ya, yang lumayan mengerikan itu, misalkan karakternya si Nohuna yang itu, Mas Mono, yang apa? Yang jadi wasit. Gue Nah, minta ganti warna itu bisa cepet banget anjir. Fuck lah. dengan gaya yang sama tuh. Betul. Misalkan gue minta warnanya jadi hijau gitu. Udah, ngikutin siluet dan segala macamnya jadi warna hijau tapi that's Hmm. annoying. Terus lu Cuman jual di kalau mana? Iya, disuruh ganti annoying gerakan banget. bisa dia kan. Apa? Gimana? Disuruh ganti gerakan nggak bisa dia kan. Bisa ganti pose bisa. Bisa. Gue mereka tuh irinya AI tuh dia bisa apa melewati proses kreativitas gitu. Nah, tapi itu bukannya jadi hal yang bagus ya? Dalam artian kayak justru karena mereka nggak lewatin proses kreatif, akhirnya anak-anak kreator harusnya lebih tetap gokil nggak sih? Tetap jadi spesial karena mereka melewati proses itu. Tinggal nemu orang yang tahu apresiasi aja nggak sih pada ujung-ujungnya? Jadinya Betul. seperti itu kan. Anjas. Begitu ya. Betul juga. Pernah Gimana melihat tuh? Nohuna warna ungu? Anjay. Spill. Mana. Dia jadi ungu ya? Benar. Kan itu awalnya kan warna pink kan. Ah, Warna yang wasit kan. Terus gue minta coba warna yang lain. Jadi warna ungu. Terus misalnya ini lagi. coba ungunya sesuai dengan yang mungkin gue lakukan apa enggak tuh? Nah, lebih mirip Mas Bre ini warna ungunya. Karena ke bawah dari yang awal tadi. Itu bisa gitu ya. Oh, Itu. Cuman setiap ngeprom itu setahu gue ya, nanti ya boleh dicari-cari lagi. Kan gue tadi udah ngegenerate yang ini kan, terus gue timpa yang di bawah. Biasanya yang atasnya tuh ke bawah. ya adaptif ya dari yang referensi atasnya ya. Gitu. Jadi dia akan fokusnya tuh ke data yang di atas. Gitu. Makanya warnanya pun agak sedikit nutupin tipis-tipis yang di atas gitu. Tulisan sabung gambarnya kagak kelihatan juga ya, kagak gue baca. Yo, itulah. Karena ini masih prompt sederhana ya. Yang PR tuh adalah kalau sampai nemu orang yang jago ngepromnya tuh. Asik. Lihat tuh Mas Mox, aku nggak mau kalah, aku juga bikin nih 3D. Iya, bisa gitu ya. Nah yang 3D itu juga Cier. agak nasal gini, yang 3D itu orang Nah, suka 3D kan. itu. Ya loh ini Mas Umam. Mas Anjing. Umam. Nah, ini jago prompter nih Mas Umam nih, hati-hati nih. Hati-hati guys. Umam jago prompter nih, hati-hati nih. Iya nih, ayo guys. Hati-hati nih. Ini nih. Jadi mantep gitu mas. Jadi Mas, mainan jadi. Jadi keren aja. Soal prom juga soalnya. Cobain nih Mas Umam. Yang poster dibikin Mas Ojin dijadiin mainan semua. Ini kayak bikinan Mas Mahdi anjir 3D-nya. Gokil gini. Tapi kayak gini jadi kebayang kan apa? Ya buat konsep mah oke lah. Bener. Habis ini Iya, tuh bagusnya betul. ketika nemu konsep gini, lu build ulang dari sini gitu untuk referensi kan. Tapi kalau buat di posting malu gue malu. Sumpah, Apalagi itu orang sih. tahu AI ya gitu. Betul itu sih. AI ya gitu. Gitu sih. Gue masih malu. Gue masih malu. Mendeklar kalau lu bangga bisa bikin AI sebegitunya gitu. Itu yang bersyukur gue masih ada sense itu gitu. Cier. Iya lo ini.
mainan Digimon. Mainan Digimon. Warnanya itu loh dapet ini ya, yang Edgeman. Wih deh, ini lucu banget aja. Lucu banget sumpah. Juga. Daunnya ya. Iya. Gok, Dari gini, wah. gok sih. Gokil ya. Balik lagi tergantung semua prom, karena memang AI juga mau gimana ya, kalau kita ngasih promnya seadanya juga ya dia akan ngasih seadanya gitu loh. Yes. Cuman waktu itu gua ngakalinnya adalah gua waktu itu kan mencoba AI musik ya gitu. Gimana tuh? Style ini, BPM-nya ini, gua pengen tipenya kayak lagunya Arctic Monkey gitu kan ya. Coba dong bikinin. Cuman karena waktu itu pakainya di Sunonya belum upgrade, gue minta tuh sama ChatGPT, coba dong gue mau bikin di Suno, bikinin gue promnya yang lengkap ya. Gue pengen nuansanya kayak gini. Udah dibikinin promnya. Gitu. Jadi gue menggunakan AI untuk AI. Gitu. Kalau gue sih emang bukan bentuk jadi. Iya. Oke sih. Itu karena kita as a creator juga nggak sih? Jadi kayak seenggaknya ada batasan-batasan kayak gitu ya, ada kesadaran gitunya ya. Emang tadi bener kata Mas Alvan, yang kalau bukan kreator ya mungkin nggak ada kesadaran itu. Pakai aja udah. Udah aja, langsung aja. Iya kan, ini di mata, ini kayak yang punya Mas Ojin bikin ini, Nohuna yang jadi 3D ini kan. Kalau di mata kita kreator mesti ada yang, kayaknya gue nggak pengen yang kayak gini deh, gue pengennya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau di mata orang awam, udah oke sama dia nih. Udah oke nih gitu. Iya. Tahu gitu, AI itu udah tahu gitu, base-nya itu gimana. Kalau gue at least, gue ngerasa itu bagus sebenarnya. Tapi gue as ethics-nya enggak sih. Gue nggak akan ngeluarin ini dan dengan bangga gitu ya. Ngejual karya gue atau enggak lewat hasil outputnya AI. At least kalau gue at the end-nya ke tahap akhirnya ketika itu dijual dalam bentuk AI, gue nggak mau sih. Harus tetap jadi tetap ada moral yang dijaga kan di begini. Iya. Iya benar-benar. Dan dari diri kita juga pasti ngerasanya nggak puas aja. Gitu. Beda feeling kita puas bikin karya sendiri, hasil jernih payah sendiri, terus tiba-tiba ada mesin yang kayak ayo sini aku bantu gitu kan. Iya. Ngebantunya tapi sampai hasil akhir gitu. Itu sih yang bikin. Sempat tadi Mamet juga ngebahas sama si Mas Eri juga gitu loh. Sebenarnya yang ada kemarin tuh nyoba-nyoba beberapa prom juga. Misalkan gambar yang Mas Umam nih, yang ini gitu loh. Gue minta promnya tuh untuk digambarin secara sketsa kasar gitu. Itu bisa. That's annoying. Karena kalau gue mikirnya tuh kalau orang-orang jadinya bikin proses portofolio, itu jadinya jadi lebih bias aja, nggak kelihatan jadinya. Gimana balik lagi ya, skill mah kan nggak bisa bohong ya. Jadi nanti ujungnya juga kelihatan juga. Ketutup-tutupan juga. Parah banget ini, semua yang karakter itu, semua karakter D&D gue generate jadi 3D. Kesel gue liatnya. Mana Mas Ujin? Gemes ya? Feel Mas Ujin? Kesel gue liatnya. Saya rasakan waktu awal-awal tiba-tiba yang semua orang pada bikin karakter Ghibli itu kayak lah. Oh iya itu. Kenapa dibuka jadi bisa ngeprom gambar? Karena sebelumnya kan nggak bisa kan ya Mas Mon dan kawan-kawan. Ya gue approve banget deh, gue suka nih. Coba Apa lucu banget. Ya. Ini baru AI yang bisa kepake so. Nice. Ya. Tapi kayak nggak masuk akal, Flo. Masa lu taruh pot di dalam pot, Flo? Aneh banget. Iya, aneh banget. Iya. Yang warnanya jadi beda tapi ya. Jadi karakter lu ada 8 itu, Flo.
Nah, tapi Mas Ojin, nah ini yang tadi Matt bilang kenapa tetap pede bahwa kita tidak tergantikan oleh AI, ya ini yang terjadi. Teman-teman semua ini bisa nge-generate dengan berbagai macam variasi. Yang jatuhnya ya benar tadi kata Mas Mon, kayak jablay aja, pakai aja gitu kan. Hanya untuk lebih referensi ide kreatifnya kita nih kalau dieksekusiin, biarpun cuma jadi imajinasi doang, tapi pas jadi kayak apa ya? Gitu. Dan kita ada batasannya gitu, ada batasan moralnya, ya kita nggak akan jadiin ini sebagai hasil akhir kan. Gitu. Tapi tadi jadi menarik juga sih Mas Ahmed ketika si Mas Ojin kan ngelihat AI terus dia ke-trigger untuk kayak wah kesel nih. Tapi setelah kesel apa yang akan lo lakuin? Nah iya Mas Ojin. Kesel tuh gue ngebayangnya tuh karena gue ngebayangnya prosesnya ya. Gue ngebayangnya tuh dari sketsa dulu, terus gue ngebuka Blender dulu, bikin dari blok dulu, polinya segala macam, bikin tekstur. Kalau nggak ngerti lu apa lihat YouTube Bikin berhari-hari lu bikin satu karakter, lu berhari-hari bikin satu karakter, bikin warnanya, ngerender, apalagi PC-nya nge-lag, apa terus Aplikasinya error, no bajakan. responding gitu. Nah, Bikin keselnya lag, gue itu, aplikasi bajakan. mereka melewati proses kreatif itu, Mon. Terus habis itu apa yang akan lo lakukan? Gue nggak akan ngapa-ngapain, kesel aja. Anjing ya. Buat apa menyaingi komputer, Mon? Lebih jago mereka soalnya. Tapi mereka nggak punya taste seperti manusia. Mereka nggak punya emosi kayak manusia. Makanya kita nggak akan pernah tergantikan. Ekspektasi lu, gue emang ngapain, Mon? Bakalan ngejar si AI-nya. Agak ada ekspektasi gue nanya aja. Ketika karena kalau gue ke-trigger kalau berkata nama kali gue ke-trigger mau create baru kalau gue biasanya. Makanya kan waktu pas Skinflop juga gitu kan. Ke-trigger nih ego nih. Jadi ada banyak orang-orang yang akan supply toys di sana di mejengin toys. Gue mau gak mau gue akan bikin gitu sebisa gue kan. Ke-trigger tuh. Kalau AI, apa yang terjadi ketika AI bisa doing that? Triggernya akan kemana? Gue ada planning sih. Planningnya tapi ya planning bikin karya lebih itu lagi, lebih banyak lagi gitu. Kayak gini nggak bakal bisa nyaingi, Mon. Kita nggak bisa ngalahin sistem soalnya. Iya bukan teknisnya yang disaingin ya. Hajar lewat ide-nya lagi. Iya. Betul. Setuju. Mas Abah. Yep. Mas Abah, gue punya ide. Ya. Gue apa? Gimana? Tapi ini persetujuan dulu ya, tapi ya. Apa itu? Gimana kalau nanti di Andy campaign yang kita nih yang kedua, kita pakai AI aja udah. Pakai AI aja. Gue pengen lihat anak-anak bakal kayak gimana. Gue pengen tahu. Gimana? Enggak, gue emang nggak skip. Dijudge nanti, Mon. Nah, gue mau tahu apakah akan ada orang yang baca doang apa nanti akan ada trigger baru atau create baru, let's see ya. Gimana? Tapi gue nggak tahu gue ngebahas apa. Iya aja. Biar ini si Flori ngegambarin semuanya gitu kan kalau dia menolak itu gitu kan. Ya, lu kalau nolak gambarin dong. Gambar belum beres-beres ini disuruh AI. Nah, kedengeran Flo, kejauhan. Lu di dalam air ya? Nih gue gambar dari tadi kagak beres-beres terus suruh AI bang. Ya udah, dia udah misu-misu terus ada AI, anjir makin kesel gue. Kelar nih ngegambar nih. AI bang. Tahu gitu gue promo aja dari tadi ini. Halo. Bikin itu jadi konsep aja, Flo. Kenapa lu jadi ngikutin AI-nya? Jangan gitu dong. Kita coba aja ya, suruh warnain ya. Pasti bisa AI. Tapi jangan membiarkan itu maksud gue. Bisa. Ya, lo ngapain lu repot-repot ngewarnain suruh AI, anak TK aja dilombain warna. Gue Tapi kalau pakai AI bukan karya lu jatuhnya. Iya. Kayak AI. Nah, maksud gue tadi kalau di Andy pakai AI, kira-kira ada nggak nih orang-orang akan ke-trigger buat ngebikin itu versi mereka gitu?
Itu poinnya, Flo. Kayaknya nggak ada dah. Ada aja Kayaknya nggak ada. banget. orang-orang Kenapa kagak ada? ada aja menurut gue. Kalau dibuka secara umum publik ya ada aja kayaknya. Wah seru Nggak usah nih, publik. kita bisa membayangkan. Terlalu publik, Mas. Mas, terlalu publik, Mas. Iya. Kayak penyanyi Norwegia, boy public itu. Yo Allah, boy public. And I'm feeling Gue tanya dah, mending gue mentok-mentok ini mending gue suara. pakai AI atau mending gue nyuruh lu ngegambar tapi nggak dibayar, lu bakal milih mana? Gimana? Nih, misal yang di Andi dah biar gampang ya. Mending gue pakai AI atau mending gue nyuruh lu gambar tapi nggak dibayar? Pakai AI lah. Hah? Nggak pakai AI ngapain? Kecuali gue mau, itu beda ya. Kecuali gue mau dan tertarik dengan konsep lu, oke. Kalau gue nggak tertarik ya mending lu pakai AI. Berarti lu dukung AI kalau gitu? Ya gimana kok dibilang Ya ragu gitu. Gimana? Kasihan, mon. Loh, enggak kan gue nanya ini apa? Enggak, gue nggak bakal mempermasalahkan, ya udah aja kalau mau pakai AI ya udah. Dengan catatan lu tahu value-nya bakal kayak gitu. Oke. Kecuali gue tertarik tuh sama ide lu, misal lu pengen sebuah gambar dan ide lu menarik, nah gue boleh lah nggak bayar, gue gambarin gratis. Oh gitu. Harus menarik gitu, besok. Tapi harus jadi besok. Apa? Ya lu gambarin tapi harus jadi besok. Mikir. Kecuali itu menarik banget. Menarik mungkin misal Ronaldo. Menarik itu apa sih, Flo? Menarik itu yang menurut gua, yang gua suka lah, yang menarik. Iya, definisi menarik itu apa emang? Panjang, aduh. Ya. Lu bilang menarik. Bentar lagi soundboard. Tahu arti menarik. Bentar lagi soundboard ini maksudnya. Bentar lagi soundboard Akatsuki nih. Bentar lagi nih. Ya menarik ya. Contoh, ide lu punya band nih. Gue nggak butuh contoh. Gue mau artinya. Arti menarik itu apa? Menarik itu yang bagus. Menurut gue ide lu bagus. Dan menurut gue ide lu mumpuni. Keren, paten. Oke, itu menarik. Lucu. Jadi tergantung dengan selera lu gitu ceritanya. Enggak juga. Enggak mesti selera gua. Gimana sih? Menarik. Misal lu punya idenya tuh yang gong tuh. Menarik tuh. Yang gong tapi menurut lu kan, gongnya itu menurut lu kan. Gong bareng. Nah. Yang menarik aja. Misal lu punya ide yang bagus, ya sayang aja pakai AI gitu. Berarti kalau nggak menarik, gue boleh pakai AI gitu. Kalau itu nggak menarik buat lu gitu. Pakai AI aja. Gue nggak mempermasalahkan orang pakai AI kok. Tapi? Ya nggak apa-apa, nggak ada tapi ya udah aja. Terus kenapa tadi lu ini kita bikin DND-nya pakai AI lu kayak nggak terima? Gue ini gambar belum beres, lu nyuruh pakai AI anjing. Lo gue sambil nonton New Jeans ya, lu ngomong aja kok. Ya enggak lah, nggak mempermasalahkan, silahkan pakai AI nggak apa-apa, aman aja. Karena maksud gue
gue belum bisa bayar lu sesuai dengan kepengennya gue nggak pengennya bayar lu mahal Flo. Nah karena gue tahu lu mahal, gue nggak mau nyuruh lu ngegambar dengan harga yang murah. Gue nanya dulu, gue nanya dulu kenapa lu pengen bayar gue dulu gitu? Kenapa nih dari sekian banyak ilustrator lu mau gue gitu? Kalau karena emang lu suka gambar gue nggak apa-apa. Bukan, karena ini sampel aja sebenarnya. Contoh. Ya, itu. Bang Mon, itu terlalu kejam Bang Mon. Itu alasannya terlalu kejam. Komisian ribet banget. Ya itu balik lagi ke ide lo. Kalau ide lo menarik. Enggak, tapi benar maksud gue. Maksudnya kayak kenapa gue tadinya kayak gitu, karena yang tadi gue bilang di awal, kalau emang lu mau bayar ilustrator, gue pengennya bayar ilustratornya bener. Nah tapi karena gue belum bisa bayar ilustrator ya masa gue mau paksain pakai ilustrator murah gitu. Nah kalau gitu boleh nggak Flo? Silahkan, boleh. Ini lu mau bikin apa dulu? Ya silahkan aja. Gue mah nggak masalah. Oh gitu, gue nggak perlu izin lu berarti? Nggak perlu lah, ngapain, kecuali emang lu punya tekad sebagus itu buat ide lu, yang ngapain lu pakai AI. Karena nggak keburu misalkan. Ya udah, lu harus tahu konsekuensinya. Itu apa tuh AI, konsekuensinya? ya AI anjing. Ya enggak apa-apa, silakan. Bukan apa jadi marah-marah sih Flo, nggak usah marah-marah nggak sih? Kalau gue mah sayang, kalau gue sebagai personal ya sayang, gue sudah memiliki. Baru contoh aja Flo, santai. Oh gitu. Atau enggak gue gini aja, ya udah lu tutor aja ngegambar di YouTube, goblok gitu. Yo. Ada gobloknya ya. Gitu nih. Itu opsi 2. Opsi 2 kalau apa? Kasar banget Flo-nya nih. Gitu. Kasar banget nih. Tidak ramah anak. Enggak boleh lah. Hati gue tuh gampang pecah loh Flo, hati gue tuh. Kalau dengar kata-kata kasar susah. Belajar gambar goblok sampai dia ngomong ambil mundur dia. Jadi gitu ya Flo. Kecuali ya udah dulu skip. Sekarang gampang menyerah ya. Itu soundboard. Udah menyerah habis itu soundboard. Mentok. Jadi gue boleh pakai AI apa enggak nih? Boleh, silakan. Boleh. Bebas lah. Boleh. Kan kebebasan dijamin di negara ini, bro. Waduh, emang iya yakin lo? Kata siapa? Kayaknya. Nggak yakin banget mas. Iya. Kayaknya. Hei. Beda kalau kalian punya uang ya, nggak jadi deh. Mau kemana arahnya lo? Arahnya mau kemana arahnya? Jadi. Nggak yakin sama pendapatnya sendiri. Iya. Kebebasan bebas dijamin di negara ini. Aman. Yakin ya Flo ya? Enggak sih, nggak yakin gue. Nggak dijamin guys, nggak dijamin. Paling nanti ada yang bully tuh ini nih anjing AI gitu. Itu konsekuensinya ya. Jadi kalau misalnya ada orang mengerjakan sesuatu terus hasil akhirnya menggunakan AI, pasti lu akan bully gitu maksudnya. Ya enggak, gua netizen aja, ngapain gua mas lagi sibuk nih ngegambar. Ada juga yang nggak ngebully. Ya kan kebanyakannya ngebully. Mas Alvan doyan ya?
Masa orang pakai AI dibully aja. Kok nggak ada yang ngebully tuh nggak ada penghibur coy sosmed. Oh, jadi lu terhibur sama bulian gitu. Jujur gue terhibur dengan komen-komen anjing itu. Komen anjing tuh yang gimana, Iya, Bro? iya. Skip next. Gimana? Soundboard dulu dong. Soundboard dulu. Sabar dulu. Oh iya lupa. Kan ya. Aduh. Itu Mas Ahmed, kalau ini nggak jelas nih. Iya, nggak jelas nih Mas Ahmed. Nanti bagian itu dipotong aja ya Mas Ahmed ya. Nggak apa-apa. Lumayan. Bloopers ini seru lah, menambah esensi keunikan gitu kan. Belum. Gila. Gokil. Seru banget. Rame Mas Mun, ngobrol rame-rame gini. Gokil. Lebih berasa ada isinya aja, kayak yang kemarin nggak ada isinya. nggak kemarin juga ada isinya. Kemarin ada isinya, rekamannya nggak ada kemarin. Betul. Makanya Mamet di intro itu nggak bilang bahwa ini tuh episode sekian, nggak bahas bridgingnya oke kok, pas kok. Jalan bridging Mas Oji. So tadi tuh sebenarnya udah bridgingnya berarti panjang banget. Ah, enggak dong. Nggak ada. Nah, kita nggak ada bridging, Ngobrol aja. Nggak ada kita. Nggak ada. Tuh, apalagi Mas Ruas baru datang. Balah. Ya. Udah ini. Apalagi Dua kata lucu. Satu bit dong, Ya, satu bit dulu. sebentar, Satu pelan-pelan. Satu-satu. Di ending nggak sih? Werewolf nggak sih? Mewah nggak sih? Dua kata lucu dulu dong. Dua kata lucu. Di pelintir kiper. Jago nih Mas Bros. Anak stand up ya Mas Bros ya. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih. Pada lagi ngapain? Nganggur. Enggak. Ini bahas AI kita. Lagi ada event ini Mas Bros.